Iya, aku habis nengok, Udah habis nengok ke ketemu. sana, terus udah ketemu, cantik, senyum. Seneng banget pas mau ibadah juga, pas mau zuhur. Aku datang itu jam 11, Pul. Sama Egi juga aku ke sana Bang tadi. Ipul, gimana Bang? Hai Egi. Halo teman-teman semua yang ada di roomnya Bunda Tessa, sehat selalu, banyak rezekinya. Iya, dan juga. Nah, Bang Ipul ini kan udah mau tanya keadaannya Niki gimana. Kalau tadi aku bilang Niki cantik, polos, cantik banget, polos, Ceria senyum, mukanya. ceria, ketawa. Kalau waktu Bang Ipul gimana? Ini kan hari ulang tahunnya Niki nih. Jadi kita Iya, selamat ulang tahun ya buat Niki ya. Sebenarnya gini, kita lebih ke apa ya? Kita lebih ke persaudaraan sih sebenarnya. Ya, jangan orang lagi dalam keadaan susah kita menjauh. Itu salah sebenarnya teman-teman. Bang, Sebenarnya itu Bang. musibah itu siapapun bisa menimpa, baik sama teman kita satu profesi atau tidak gitu kan. Jadi kita melihat, jangan melihat salah atau benar sih. Yang bisa tahu benar atau salah itu kan cuman Allah, ya kan? Ya enggak. Kita mungkin lebih ke arah jadi tali silaturahmi gitu loh. Kita lebih tali silaturahmi. Ya, Benar-benar. emang kita nggak boleh berteman sama orang yang lagi di dalam kesusahan. Emang kita nggak boleh? Boleh siapapun. Kalau kamu mau senang berteman sama siapapun silakan, nggak ada yang larang. Hormati aja, lebih menghormati. Kalau kita pengen lebih khawatir ke Niki, hormatin dong. Ya nggak? Kalau kalian pun nggak mau menghormati juga nggak apa-apa. Kita lebih ke arah ke persahabatan aja gitu. Mungkin memang kita hari-hari nggak pernah ketemu, jarang karena kesibukan masing-masing. Terus ngeliat orang lagi susah, masa kita jauhin? Ya nggak boleh. Justru kita harus rangkul orang yang lagi dalam kesusahan. Jangankan nih kita kadang-kadang sama orang-orang yang kita nggak kenal. Kalau kita punya rasa rasa iba, silakan kalian datang hadir, nggak apa-apa. Kalau yang nggak suka juga kita hormatin juga mereka yang nggak suka gitu. Jadi kalian tuh nggak usah pada ribet, saling Paksaan juga, Bang. menghormati. Ada Ya nggak, paksaan juga. Mbak Tessa senang sama Niki, hormatin. Kalian nggak suka sama Niki, sudah biarkan gitu. Pasti kan kalian punya alasan kenapa nggak suka. Jadi jangan kita harus ngikutin kalian atau kalian ngikutin kita. Jadi kalian ikutilah mata hati kalian seperti itu. Benar. Justru orang dalam keadaan di dalam penjara, mau itu salah atau tidak salah, kita harus kasih support. Karena apa? Di dalam penjara itu orang itu pasti ada tekanan batin, ada apa. Kita sebagai manusia yang punya nurani, yang punya jiwa kemanusiaan, harusnya kita terketuk. Jangan kita lihat salah atau benernya, kita nggak boleh kayak begitu. Jangan pernah merasa diri kita sempurna. yes. Kalau kita masih namanya manusia, itu pasti tidak ada sempurna. Manut atau sia-sia tuh. Manusia itu kalau menurut aku terbagi dari dua. Yang manut akan lurus, yang sia-sia yang tidak lurus. Jadi selagi kita yang namanya manusia pasti ada lurusnya, ada nggak lurusnya gitu. Jadi jangan pernah merasa diri kita tuh sempurna. Mentang-mentang kita benci sama dia dalam keadaan susah, kita hina-hina dia, jangan. Hari ini mungkin Niki yang lagi seperti ini. Bisa jadi besok, bisa jadi kalian yang akan menimpa hal yang sama seperti Mbak Niki. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita saling menghargai aja. Apalagi di bulan suci Ramadan, bersihkan hati Ya. kita. Bang Ipul, doa untuk Bang Ipul di hari ulang tahunnya Kaniki kan ini kan di bulan puasa ya. Biasa kan doa-doa yang kita haturkan bisa dijawab sama Allah ya. Nah, doa dari Bang Saiful Jamil apa nih Bang? Khususnya buat Kaniki di hari ulang tahunnya. Pokoknya Bang Ipul selalu doakan semoga Niki tabah menghadapi permasalahannya. Dan Bang Ipul juga selalu mendoakan teman-teman yang ada di roomnya Bang Ipul. Semoga selalu diberikan kesehatan. Semuanya deh, pokoknya gua ngedoain semuanya. Nggak enak orang yang dalam keadaan kesulitan tuh nggak enak. Tapi saya yakin nggak saling mengingatkan ya, bukan saling menggurui ya teman-teman. Saya juga banyak salah, banyak dosa, banyak belajar gitu. Ya kita lihat Niki lagi dalam keadaan seperti ini, doakan yang baik-baik. Walaupun kalian mungkin kesel sama Niki, mungkin
karena hal yang apa gitu, ya kan? Jangan, ya maksudnya jangan, ya jangan seperti itulah. Pokoknya doakan aja yang bagus-bagus aja, seperti itu. Tapi yang saya sedihnya sini loh Bang, saya bilang kan sudah berapa kali, belum tentu orang di dalam itu belum tentu orang di dalam itu bersalah ya. Benar. Belum tentu yang di dalam itu bersalah. Jadi kalian jangan merasa benar yang di luar itu ya. Iya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita juga nggak mau ngebahas di penjara itu benar atau enggak ya. Itu kayaknya terlalu panjang kalau ngebahas seperti itu ya. Gitu. Jadi ya pokoknya doakan yang bagus-bagus aja lah, doain yang baik-baik. Karena musibah itu siapapun bisa mengalami. Ya. Hari ini mungkin kalian melihat Niki ada di penjara. Kita nggak tahu besok, mungkin kalian yang masuk penjara, kita nggak tahu loh. Ujian itu nggak ada yang tahu ya Bang ya. Iya. Seperti itu. Jadi sebelum kita menunjuk orang lain banyak salah, coba kita introspeksi diri dulu ke kita. Hari ini kita udah berbuat dosa apa nih? Mungkin nyopet duit, mungkin ngitip orang mandi, mungkin apa gitu kan. Jadi sebelum kita menuduh orang lain berbuat jahat, coba kita introspeksi dulu diri kita deh. Kemarin-kemarin kita udah berbuat dosa apa, malu nggak? Gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Bijak banget Bang Sejuk ya. Ipul ini kok. Kalau Gue Bang bingung ya kalau ngomong kok benar semua. Gue cari celahnya susah kayak gue dengerin aja. Masya Allah. Aku tuh belajar Mbak Tessa dari kesalahan-kesalahan aku yang kemarin. Kalau di mata Karena- teman-teman aku tidak pernah punya salah. Mungkin tergelincir iya. Namanya manusia itu berjalan sebagus-bagusnya, serapi-rapinya berjalan pasti ada waktu tergelincir. Betul. Belum tentu kita besok atau lusa tidak tergelincir, nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita jangan euforia melihat oh mampu, jangan ya gitu. Kita belum tentu ke depannya bagaimana. Pasti hati-hati melangkah, hati-hati berjalan. Mungkin hari ini kata Bang Ipul, hari ini mungkin kalian lihat Niki di sana. Tapi bukan berarti kalian bisa seenak-enaknya gitu loh. Kalian bilang pansos, kalian mau datang silakan. Tidak ada larangan di sana gitu loh. Teman-teman. Kalau kita mau datang karena kemanusiaan, benar kata Bang Ipul. Saya lihat Bang Ipul lebih tinggi kemanusiaan pada saya. Bang Ipul duluan datang, padahal kita tahu Bang Ipul sibuk. Tapi Bang Ipul bisa menyempatkan diri. Bukan kalau mau pansos itu orang di luar, bukan di dalam. Justru di dalam itu saatnya kita empati gitu loh. Saya kemarin itu kebetulan, emang saya tuh nggak tahu di situ. Saya tahu di situ banyak wartawan gitu. Cuman kan saya ibaratnya ya mungkin mereka tahu kan tujuan saya mau ngapain. Saya ditanya ya saya harus jawab. Tuh bukannya saya ngumpulin wartawan, wartawan, gue pengen ke di kita nih. Mbak Tessa aja nggak tahu aku mau ke tempatnya Mbak Niki kan, gitu. Jadi arah untuk yang dibilang pansos ini itu sebenarnya sih alhamdulillah nggak ada sih. Aku mah nggak pernah ada arah-arah seperti itu. Cuman kalau aku memang kalau ditanya wartawan tuh nggak pernah bisa menolak teman-teman. Iya betul. Aku tuh orangnya gitu. Kalau ada wartawan, kalian tahu sendiri kan wartawan tuh sensitif. Kalau kita diwawancara terus kita bilang no comment, ya kan? Takutnya dia berpikiran macam-macam. Lebih baik saya jawab, tapi jawab juga saya jawab apa adanya. Gitu. Dan terus terang memang saya sama Niki itu kenal gitu. Dari zaman-zaman dulu dia masih masih bintang tamu gitu. Kita sering komunikasi gitu kan. Terus tiba-tiba dia dalam keadaan seperti ini, masa iya saya sebagai orang yang pernah kenal dia, saya nggak ada rasa prihatin gitu kan. Tujuan saya itu aja sih, saya kasihan karena saya pernah merasakan seperti apa sih di dalam penjara itu. Di dalam penjara itu pasti ini teman-teman butuh support. Orang yang di dalam penjara itu bukan hanya Niki ya, yang di luar penjara sana, yang dimanapun, yang di Cipinang, Salemba, mereka tuh butuh ditengok. Dengan ditengok aja itu udah sebuah kebahagiaan. Rasa Ya, nggak perlu dikasih apa-apa. Orang yang di dalam penjara itu cukup didatengin, itu udah sebuah kebahagiaan teman-teman. Gitu loh. Gitu ya Bang. Jadi alhamdulillah juga kemarin juga istilahnya kita hari ini datang
Berarti gitu ya, berarti dia apa ya? Tenang. Ya. Aduh, dan dia akan ingat ya. Kita jangan lihat dari kesalahannya. Ya, sekali lagi bahwa semua manusia itu pasti tempatnya salah dan lupa. Kita jangan pernah lihat dari kesalahannya. Dia akan ingat siapa nih yang pada waktu gua di penjara yang datang. Iya. Dia akan ingat di otak dia. Gitu loh. Sampai sepanjang hidup dia tuh akan selalu ingat, oh si ini yang datang. Kok si ini nggak datang ya? Kok ini yang gua anggap baik kok nggak datang ya? Gitu. Akan ada di memori dia sampai kapanpun itu akan teringat, oh si ini. Makanya saya kalau lihat teman-teman yang seprofesi, ya, saya tuh kenapa gitu? Ya kayak kasus Lina Mukherjee, aku juga datang. Bahkan aku hampir datang setiap aku ke Palembang, aku nengokin. Kenapa? Karena mereka yang di dalam itu tuh butuh perhatian. Gitu. Bahkan aku pun juga kepengen banget tiap minggu tuh nengokin orang-orang yang aku nggak kenal di penjara. Pengen banget karena mereka tuh butuh itu. Butuh dukungan spiritual gitu loh. Cukup bawain biskuit aja juga udah senangnya minta ampun, masya Allah. Makasih ya. Makasih itu. Nah, makanya sedihnya orang-orang tuh yang di dalam apa namanya tuh di dalam penjara itu sedih, butuh kasih sayang gitu. Apalagi kalau tiap minggu datang, waduh dia pasti bakal senang. Seperti itu. Kalian mungkin sekarang masih bilang, ini nanti kalau kalian udah ngerasain, buktiin omongan gue. Gitu ya. Ya, kalian, kenapa? Di penjara itu semua orang ada kemungkinan bisa masuk penjara karena zaman sekarang ini, untuk di zaman sekarang orang baik bisa masuk penjara. Gimana orang jahat? Nah, udah bisa kan kalian menerka omongan gue? Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang salah bisa dilindungi, yang benar malah dimasukin. Karena sekarang udah zamannya fitnah. Ya teman-teman ya. Seperti itu. Aduh Bang Ipul, seneng banget loh, banyak banget. Jadi banyak tahu, banyak ilmu. Masya Allah ya, ini kita di sini semua nih, yang dari tadi nih, kita tuh seneng loh hari ini kedatangan sama Bang Ipul. Kita banyak memberikan pencerahan-pencerahan buat kita, banyak memberi pencerahan. Termasuk saya sendiri loh. Saya dulu sumpah dari tadi saya dengerin ngomongan bener ya gitu. Gila. Pokoknya, jadi Mbak Tessa, hikmahnya Bang Ipul sekarang jadi. Pokoknya Mbak Tessa nggak usah peduliin orang mau gimana, mau ngomongin kita seperti apa, ya kan? Selagi kita mau baik sama orang, teruskan. Karena memang tujuan orang lain itu untuk apa? Untuk melemahkan hati kita, untuk tidak melanjutkan kebaikan ini gitu. Mau orang bilang ini itu, ya kan? Ya itu memang kita pasti bakal ada kendala. Jadi gak usah dipusingin gitu loh. Ada orang mau bilang inilah, bilang itu, biarin. Gitu. Orang kita seneng kok nengokin Niki. Kenapa? Kok situ yang sewot gitu. Gak usah peduliin. Gitu. Ini kan mengajak kebaikan, ya kan, memberikan semangat untuk orang yang lagi dalam kondisi memprihatinkan, ya kan, gitu. Jadi nggak usah dipusingin, Mbak Tessa, gitu kan. Ya kan semua itu kan keputusan. Kalau kita terlalu mikirin omongan orang, kita nggak akan maju, Mbak Tessa, nggak akan maju. Gitu. Kalau kita Tidak ada omongan memberikan, emang kita salah kita memberikan semangat buat Nikita Mirzani. salah, Bang. Memberikan orang yang dalam kondisi seperti ini, kita bukannya apa namanya mengajak orang untuk berbuat jahat ya, nggak ada gitu. Kita kan wajib memberikan semangat. Apa dulu Om? Iyalah, kita wajib memberikan semangat kepada siapapun. Jangan orang udah jatuh dijatuhkan lagi, jangan. Orang jatuh tuh kita rangkul.
Seperti itu. Ini kan akan menjadi amal ibadah Kita dorong lagi, masing-masing. kita dorong lagi, jangan seperti itu. Karena kan ada dampaknya ke kita loh. Kita berbuat baik akan ada baik ada kita nggak tahu tuh ke siapapun gitu kan, Bang. Jadi memberikan support untuk seseorang itu adalah hak pribadi manusia. Karena ini adalah hak asasi manusia ya. Kalian nggak memberikan support juga kagak apa-apa. Tapi pada saat ada orang lain yang ingin memberikan support, kalian jangan jahat. Artinya kalian sendirilah penjahatnya. Gitu. Ya kan? Jadi kalau kalian ada Mbak Tessa menengokin Nikita Mirzani, biar itu kan hak dia. Kalian harus menghormati hak dia. Gitu. Kalau kalian nggak mau nengokin juga nggak apa-apa, tapi kalian nggak boleh mencaci, memaki orang yang mau nengokin, itu nggak boleh. Artinya kalian tuh zolim. Kalian benci sama Niki juga itu hak kalian. Ya nggak? Kalian pernah nggak sih dibenci sama orang lain? Pernah nggak dibenci sama orang lain? Aku tanya. Ya seperti itulah perasaannya. Gimana dibenci sama orang lain? Itu makanya jangan pernah membenci sesuatu walaupun kita kesel. Kita doakan saja tuh, betul, kita saling mendoakan saja ya. Walaupun misalkan orang yang kita kesal dia masuk penjara, ya sebaiknya kita doakan yang baik-baik, semoga tabah. Jangan syukurin loh. Syukurin loh. Jangan, doakan yang bagus-bagus aja. Doakan yang bagus-bagus. Kalian emang aku pernah nggak kesel sama Niki? Aku pernah ngomong, saya dulu pernah kesel sama Niki, saya bilang begitu. Tapi ya sudahlah, saya sudah memaafkan. Saya tetap datang gitu kan. Saya juga pernah kena. Tidak, saya bilang, ya nggak, saya sudah memaafkan gitu. Seperti itu. Ya kan, kalau kita juga harus. Ya pokoknya kita saling mendoakan yang bagus-bagus teman-teman ya. Ini mumpung bulan puasa. Kita doakan yang baik-baik ya, bahwa menurut saya siapapun akan bisa kena musibah. Ya kan? Saya, Mbak Tessa, kalian gitu kan. Coba kalau kalian di posisinya Mbak Niki seperti apa coba? Kalian yang jadi posisinya seperti Mbak Nikita tuh gimana coba? Ayo kalau aku balikin. Kalau posisi kalian jadi Niki gimana? Ya kan? Belum tentu kalian kuat. Ya. Kalau masalah benar atau salahnya kan yang tahu Allah. Ya nggak sih? Kalau menurut perkiraan saya kan saya juga udah pernah ungkapkan ini seperti ada yang ganjil. Tapi kan kita setiap manusia boleh punya pendapat. Ya, yang bilang ini pemerasan silakan. Yang bilang bukan pemerasan juga kita harus menghormati. Karena kan isi kepala manusia kan beda-beda. Cara nalar manusia itu kan beda-beda. Jadi kita harus hormatin, ya. Jangan kalian menganggap pemerasan, kita harus ikut manut apa yang kalian ucapkan, nggak boleh. Karena kita manusia kan punya feeling masing-masing. Kalau feeling saya sih enggak, arahnya bukan pemerasan. Tapi kalau dikait-kaitkan ke arah pemerasan, bisa jadi. Kalau dikait-kaitkan ya. Tapi kalau mau benar-benar pengen tahu apa yang terjadi, itu mesti ditelusuri dari akarnya, seperti itu. Kalau feeling saya sih ini ya bukan ke arah pemerasan sih, sebenarnya seperti itu. Makanya saya bilang, saya pernah ngomong ya, kalau pemerasan tuh gini nih, sampelnya gini, kita suka sama suka berdua, ya kan, tiba-tiba di antara kita ini ada yang nggak komitmen, mengkhianati, ya kan? Terus tiba-tiba si Anu, yang jahat ini, dia itu menginginkan duit. Rata-rata pemerasan itu memang duit sih Mbak Tessa.
Rata-rata orang meres itu minta duit gitu. Tapi jalan ceritanya bukan seperti yang model kayak Niki gitu. Misalkan, mohon maaf nih, aku pacaran sama Mbak Tessa nih berdua ya. Kita ibaratnya udah melakukan hubungan suami istri. Mbak Tessa tuh dipandang di halayak umum tuh pokoknya orang terpandang lah. Tiba-tiba aku foto Mbak Tessa nih lagi cinta-cintaan gitu. Ya kan? Tiba-tiba aku jahat butuh duit. Tessa aku minta duit dong. Gak